sahabat Kompas TV, sekarang saya mau kasih tahu nih produk kecintaan saya yaitu Temali Sandals. Jadi sekarang kita akan belajar langsung bersama dengan ownernya untuk Temali Sandals ini, karena katanya ownernya ini sebelumnya belum tahu tentang usaha sandal. Berani banget ya mengambil usaha ini. Jadi kita akan langsung aja main ke rumah owner dari Temali Sandal. Butuh uang? Berani usaha. Sekarang saya sudah bersama dengan owner Temali Sandals yang tadi sudah sahabat Kompas TV lihat ya. Halo, selamat siang Mbak. Siang. Perkenalkan, saya Aurora dari Berani Usaha Kompas TV. Dengan Mbak siapa? Mbak Ria. Mbak Ria. Tadi saya sudah menggunakan dari Temali Sandals dia. Iya, dan saya jatuh cinta sekali dengan sandal-sandal dari Temali Sandals ini ya. Dan saya tuh pengen banyak belajar juga nih sama Mbak Ria nih. Gimana sih awal mulanya membuka usaha ini, Mbak? Aduh, awal mula usaha Temali tuh sebenarnya bukan saya yang ini sih mengidekan sih sebenarnya sih. Dikasih kesempatan sama temen. Jadi temen tuh memang produksi sendal, dia udah punya bengkel gitu di Bandung. Dia lihat saya punya usaha koko kaftan gitu kan, kaftan anak, terus koko anak gitu. Terus dia bilang kayak yang join dong, gue mau join bisnis dong gitu. Gimana kalau gue yang supply alas kakinya gitu buat kaftan lo nih sama koko lo nih. Kan lucu kan tuh kalau anak-anak kecil kan pakai koko terus pakai sendalnya juga gitu ya kan gitu. Kepikiran kayak gitu. Terus dari situ pikir kayak dia pun ngasih saya kayak keluasan gitu loh, kayak yang pokoknya ide dari lo deh gitu. Brand juga dari lo, gue modal aja nih gitu. Oke, jadi di awalnya adalah menawarkan aja gitu ya, jadi semuanya dari Mbak Ria sendiri ya. Iya, benar. Karena memang Mbak Ria latar belakangnya tidak mengetahui ya untuk usaha sendal itu seperti apa. Enggak ada sama sekali. Nggak tahu, nol pengetahuannya ya. Tentang sendal ini, bahannya, terus kayak apa ya, kayak kan kalau misalkan sendal tuh kan kayak ada insole-nya, ini outsole, ini upper gitu. Nggak tahu Apa sama gitu. sekali. Iya, Kenapa sih namanya Temali Sandals? Temali itu waktu itu kita tuh bertiga nih sebenarnya awalnya nih, kita bertiga gitu. Terus pengen cari nama Indonesia itu apa ya kira-kira ya gitu. Terus dilihat dari kayak sendal-sendal yang awal mulanya itu kan sendal anak dulu kan produksinya kan. Terus kayak model-model gladiator, terus model kayak yang tali-tali silang kayak gitu. Gimana kalau nggak namanya Temali aja gitu. Jadi bukan sih, memang waktu itu awal-awal bertiga gitu. Iya, kayak namanya bagus nih Temali gitu, nama Indonesia juga, terus kayak dari tali Temali juga gitu, kayak keren banget. Akhirnya jadi memilih Temali Sandals karena memang mencari kata-kata dari Indonesia gitu ya pastinya. Nah, saya pengen lihat nih produk-produknya, mungkin boleh dijelasin nih apa aja nih, Mbak Ria? Nih, contohnya mungkin kayak ini ya, ini kan kayak tali banget kan. Nah kalau ini nih, ini bilangnya apa ya, kayak dibilang anyaman sih, lebih kayak anyaman ya, kayak Anyaman gitu etnik ya. gitu Iya, ya. Nah ini saya ambil dari pengrajin di Bali. Ini nih. Oke, jadi memang pengrajin-pengrajinnya juga dilihat dan kreatif-kreatifnya dilihat dari berbagai daerah gitu ya. Iya benar. Keren sekali. Kayak gini dari Ini satu, Bali. terus ada Kalau yang ini namanya Junam. Nah yang ini nih. Ini Junam. Ini namanya Junam. Kalau artinya Junam kesayangan. Oke, jadi kayaknya boleh yang punya pacar dibeliin ini gitu ya. Boleh Kesayangan banget, soalnya. Kesayangan banget nih. Nah kalau ini tali-tali ini saya beli memang di toko India gitu. Ini nih. Jadi punya ciri khas tersendiri juga ya. Gitu, Dan ini juga lucu banget loh nih Mbak Ria, ini kecil-kecil ya. Iya benar, aku juga buat untuk anaknya juga. Jadi ini produk anak dan juga ada dewasanya juga. Ada dewasa ya. Jadi couple ya, anak dan juga ibu. Wah, keren banget sih ya. Kenapa sih Mbak memilih untuk berfokus di anak dan juga ibu gitu? Karena belum ada.
karena belum ada di Belum sini ada, ya. Jadi iya. melihat kesempatan wah nggak ada nih Bener. di Indonesia Iya gitu dong. ya. Kenapa nggak gua aja yang buat lah kalau gitu? Ya udah buat aja gitu ya. Oke, terus kenapa juga memilih etnik gitu? Kenapa nggak yang lain aja gitu, Mbak? Mungkin kan ada nih kalau iya. cewek-cewek tuh girly maunya Bener. gitu. Kalau kayak gini, kalau sendal-sendal kayak gini kan kayak bukan selera umum ya, bukan selera pasar ya. Dari saya pribadinya juga memang suka banget style kayak bohemian, gypsy gitu, suka banget gitu. Terus kalau awalnya tuh kayak pengen cari sendal tuh kayak gladiator kayak begini tuh susah banget, Mbak. Di Indonesia nih ya, mau cari online juga susah banget gitu. Jadi kepikiran kayak gua aja yang buat, gua pakai sendiri lah. Boleh dong dikasih tahu kira-kira modal awalnya berapa sih? Modal awal Kira-kira lah ya. perkiraan ya paling nggak nyampe 10 sih, Mbak. Gak nyampe 10 Iya. juta. Wah, Bener. modal awalnya nggak nyampe 10 juta. Terus omsetnya per bulan berapa lah, Mbak? Wow, kalau misalkan untuk sendal ya perkiraan ya, Perkiraan. sepi-sepinya tuh 20 sampai 30. 20 berarti itu udah balik sebenarnya ya. Udah, kalau dibilang Modalnya. balik modal mah udah sih, alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah ya. Oke, berarti Iya sih. untuk modal itu berarti pas di awal buka usaha kah? Itu balik modalnya sekitar berapa bulan gitu? Jadi kan gini, awal usaha itu kan dia yang modal ini. Iya. Kita produksi itu sekitar 200 sendal anak dulu nih. Ini anak dulu memang dari Anak awal dulu, ya. Anak dulu, terus kayak sendal-sendal yang klasik anak gitu loh, ada deh yang simpel-simpel gitu dia. Kalau ini kan termasuk bohemian nih. Iya. Jadi 200 piece dulu, begitu datang, alhamdulillah nih nggak nyampe sebulan nih udah boom gitu. Karena memang belum ada kan waktu itu. Iya. Jadi baru yang jual tuh sebenarnya saya nih yang jual Ini nih. yang pertama itu Mungkin ya. Iya. Karena waktu itu memang kayak yang wow cepet banget gitu. Udah gitu harganya juga di bawah 150.000. Di bawah 150.000. Murah banget. Murah. Awal jual sendal tuh 135.000. Itu pertama ya. Pertama kali. Dan pastinya biasanya nih ini produk baru, terus bisa dibilang tadi pertama juga etnik. Nah, pemasarannya itu awalnya bagaimana sih? Mungkin pemasarannya di mana? Online. Online? Aja, cuma online sih. Oke. Belum ada kepikiran untuk buka toko. Kayak Belum ada ya. belum Berarti sih. ini semuanya marketplace Benar, semua ya. benar, Wah, keren benar. banget nih. Jadi pemasarannya kalau jadi untuk sahabat Kompas TV tidak hanya harus punya toko dulu ya. Enggak sih, nggak perlu. Nggak perlu ya, jadi- Apalagi sekarang zaman digital kan. Iya, oke. Semuanya media sosial. Semua media sosialnya Betul. gitu ya. Wah. Tapi selama usaha dari 2012 sampai sekarang ini apakah ada kendala-kendala gitu, Mbak? Kendala mah banyak pasti ya. Apa aja tuh? Salah satunya mungkin kayak orang yang ngejiplak model kita dengan harga yang jauh lebih murah, itu kan banyak tuh. Tapi kalau dibandingkan kualitas pasti jauh. Kalau misalkan itu saya sih balik lagi namanya rezeki ya, Ya. mana ya. Jadi kayak ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Nah, Rezeki itu nggak dia. bakal ketukar. Berarti kalau misalnya melihat kompetitor-kompetitor di lain kan kalau misalnya di bidang fashion kayak gini kan udah banyak ya. Benar. Sendal, apalagi mungkin tadi yang ngejiplak gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri bagaimana sih untuk Jiplak. melihat kompetitor-kompetitor? Kalau gitu? dibilang jiplak banget sih sebenarnya enggak, karena saya itu pakai kayak yang tadi saya bilang nih, kayak renda-renda yang saya ambil ini itu nggak ngerti ya, mungkin mereka belum nemu kali ya. Iya. Nah kalau yang ngejiplak yang klasik-klasik tuh banyak banget gitu, jadi saya masih pede-pede aja. Misalkan kayak gini nih, ada Oke. sendal sini namanya Joy. Oh, ini Joy. Nah, ini kan sebenarnya dari bahan tweed kayak buat blazer. Saya lihat kayaknya ini bagus juga nih jadiin sendal kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu, jadi mereka mungkin kayak mau jiplak juga cari bahannya susah. Nah, kalau dari bahan sendiri nih, untuk dari Mbak sendiri, bahan dan juga produksinya di mana, Mbak? Kalau untuk produksi di Bandung, kalau bahan saya biasa cari banyak banget, Mbak. Saya suka Di mana-mana gitu. menyusuri ke pasar-pasar, soalnya jadi kayak yang wow, ini ki bahan oke nih, buat apa ya? Ntar dulu deh, beli aja Oke. dulu deh gitu. Jadi Biasa memang saya kayak gitu. Ngelihat juga ya kayak tadi mungkin dari Bali dan dari Iya. daerah-daerah mana. Jadi akhirnya mencari tahu kemana aja, pokoknya cari aja ya Benar. gitu Ini ya. kayak ini kan sebenarnya bahan baju. Ini baju. Ini sebenarnya bahan baju. Ini saya dapat dari toko baju. Dari toko baju. Nah, terus lihat kayak ini bahan lucu deh buat sendal deh. Nanti kita cari modelnya kayak gimana. Mulai kayak gambar-gambar sedikit kayak apa ya. Ini ngebayangin juga gitu loh. Biasanya idenya sendiri Kak, atau mungkin ada tim-timnya sendiri yang sebenarnya khusus nih untuk Nggak ada, Mbak. Saya sendiri semua. Oke, semuanya sendirian ya. Iya, kalau untuk model saya yang pikir sendiri sih. Itu juga kayak yang nggak terlalu mikir sih sebenarnya. Saya tuh lebih suka kayak yang lihat bahan nih
terus baru mikir kira-kira jadiin apa ya, ini bahan bagus nih, kira-kira jadiin apa ya, bukan kayak saya pikirin model sendalnya dulu baru saya cari bahannya, nggak gitu. Oke, berarti melihat sesuatu yang unik dulu ya. Bener. Mungkin kayak tadi ada tali temali lah, atau mungkin dari toko baju, Iya, baru berpikirnya setelah ini saya harus membuat sesuatu, Bener. gitu ya. Ini kalau bisa dari Maria. diapain ya, ini bahan ini ya, gitu. Wah, keren banget. Itu sih biasanya Iya, untuk karena memunculkan sebuah ide dari temali ya, biasanya sih begitu. Nah, untuk selama berjalan ini 2015 hingga saat ini gitu ya. Nah, untuk belajarnya itu menurut dari Mbak Ria susah nggak sih selama beberapa tahun ini menekuni usaha? Enggak sih, yang susahnya itu adalah konsistennya dan kerja kerasnya tuh susah banget. Konsisten dan kerja keras Jadi ya. kayak yang harus berhasil nih, ini harus kejual nih, gitu loh. Kalau misalkan untuk yang lain-lain sih alhamdulillah berjalan lancar, cuma ya itu kalau misalkan gimana ya, namanya kita usaha ya, usaha kita 100, saya sih yakin hasilnya 100 gitu loh. Kalau usahanya 20 ya hasilnya 20. Jadi harus yakin dulu ya, Harus yakin ya, dan Yakin dan kerja keras. betul, itu harus ya untuk sahabat Kompas TV harus yakin, dan juga jangan lupa kerja kerasnya, mau usaha tapi Pasti, tidak ada kerja keras sama dan doa sekali ya. Ya pasti Jangan itu lupa ya. berdoa. Oke, mungkin dari Mbak Ria sendiri nih, mungkin boleh dikasih tahu nih quote untuk para sahabat Kompas TV yang ada di rumah. Wow, kalau untuk coach apa ya? Kalau misalkan untuk memulai usaha sih ya, yang pasti ya. Kalau untuk memulai usaha itu perlu keyakinan nih dari dalam diri nih. Terus apalagi kalau kita punya produk nih, suatu produk nih. Misalkan yang lain kayak, pernah saya punya satu produk nih Mbak, ada namanya Abim Bola gitu. Begitu saya desain kayak, ini kayak sendal kuda lumping nih gitu loh. Tapi dalam hati saya kayak yang, enggak, tenang aja. Ini pasti bakal dipakai di satu Indonesia. Tunggu aja. Jadi benar harus yakin dalam diri nih. Nanti pasti semesta kayak yang mendukung deh. Oke, berarti Yakin dulu aja produk kita harus bangga sama produk kita sendiri dulu nih. Saat kita bangga sama produk kita sendiri nih, begitu kita pasarkan nih, semuanya bakal mendukung sih, menurut saya sih begitu. Oke, jadi untuk sahabat Kompas TV yang ada di rumah, kalau misalnya mungkin ada melihat peluang dan kesempatan seperti tadi dari Mbak Ria, temannya ngajak join gitu ya, kalau bisa diambil, kesempatannya diambil. Dan Benar. juga yakin, jangan lupa Benar, kerja benar, keras benar. dan juga doa. Luar biasa sekali, terima kasih loh Mbak Ria. Sama-sama, Hari ini Mbak. saya sudah banyak dikasih belajar, dan juga memang saya jatuh cinta sekali ya melihat produk-produk Terima ini kasih. nih. Apalagi nih yang kecil-kecil ini lucu-lucu ya, apalagi kalau kapelan Iya benar, bersama kalau kapal ibunya. lucu banget. Iya, Kalau semoga kapal lucu. ini bisa menginspirasi juga Amin, untuk amin, sahabat amin, Kompas TV amin. yang ada di rumah ya. Jadi kalau misalnya ada ide-ide kreatif bisa langsung disalurkan. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk membuka usaha, bisa buka usaha ya sahabat Kompas TV. Nah, jadi sebelum kita tutup nih, dari Mbak Ria mungkin boleh bantu saya untuk tutup ya Mbak Ria. Kalau misalnya saya bilang butuh uang, jadi jawabnya berani usaha. Gitu ya Mbak Ria ya. Oke, kita akan tutup ya. Butuh uang, berani usaha.